Shalom teman-teman. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Pada hari ini kami sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi, memuliakan, memuji namanya dari ibadah kami hari Rabu ini, walaupun hanya melalui daring ya. Nah, sebelum kita lanjut ibadah kami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi, memuliakan, memuji namamu ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan ibadah ini. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita pujikan pujian dengan apa akan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Apakah teman-teman masih semangat? Kalau begitu, mari kita berdiri dan kita pujikan pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na
kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman kami Maria. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan, kami memohon syafaat Tuhan, berkati buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, supaya Tuhan pulihkan dari COVID-19 Tuhan, supaya kami bisa kembali ke sekolah dengan normal Tuhan. Berkati Tuhan para medis Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan. Dan juga berkati setiap sekolah-sekolah di mana Tuhan, berkati guru-gurunya, supaya berikan hati guru yang kesabaran Tuhan untuk menghadapi anak-anaknya Tuhan, supaya Tuhan sekolah Betel ini Tuhan semakin maju dan semakin berkembang dengan baik Tuhan, dan juga semakin banyak siswa-siswanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan pujian kemenangan terjadi di sini. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Firman Tuhan dipimpin oleh Pak Mardi. Kami persilakan waktu dan tempat. Tuhan memberkati. Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan,
Mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya oleh pertolongan dan kuasa-Mu, hingga hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada. Meskipun kami siswa-siswi mengikuti ibadah ini, lewat rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, sikap kami, pada saat kami mendengar firman-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati setiap kami, melawat setiap kami, menguatkan setiap kami, dan bahkan mengubahkan hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati waktu ke depan ketika kebenaran firman Tuhan hendak kami dengar dan hendak kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan kembali bersama-sama untuk kesempatan ini membaca kitab suci kita dari kitab Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Nah, dari bacaan kita pada hari ini, Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 menyatakan bagaimana anak-anak Tuhan harus hidup. Jadi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana aku harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ini kalau kita lihat di perikop di atasnya ditujukan kepada istri-istri, kepada suami-suami, kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, kepada hamba-hamba, dan yang terakhir adalah kepada tuan-tuan. Jadi bagaimana aku harus hidup? Bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup? Nah, ada dua cara hidup yang harus kita hidupi melalui nats ini, agar kehidupan kita senantiasa sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita dituntut harus bertekun dalam doa. Nah, mengapa Paulus menghendaki supaya tuan-tuan ini hidup dalam ketekunan di dalam doa? Nah, anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus tahu rahasia mengapa kita harus berdoa. Karena di dalam doa itu kita mendapatkan kekuatan.
Secara khusus ketika kita hari ini menghadapi situasi pandemi yang masih belum selesai. Meskipun kita terus berdoa, terus bergumul agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita, aktivitas kita kembali normal. Saya percaya kita semua terus berdoa, berharap agar pandemi ini segera berlalu. Mungkin juga kita berdoa agar tubuh kita senantiasa kuat, sehat, imun kita sungguh-sungguh dikuatkan ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi imun kita sudah siap untuk menghadapinya. Artinya bahwa ketika kita berdoa, itu kita memiliki hubungan. Ketika kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada yang punya alam semesta ini. Jadi di mana doa itu kita tujukan sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita ketika murid-murid bertanya, "Guru, ajarilah kami untuk berdoa." Dan Yesus mengajarnya dengan biasa kita sebut dengan doa Bapa kami. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Supaya kita sungguh-sungguh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena dengan doa disitulah ada kekuatan. Jadi kalau kita tidak berdoa, hati-hati. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita kurang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, anakku yang dikasihi Tuhan, dalam pada berdoa itu kita sembari berjaga-jaga serta mengucap syukur. Nah, dalam permohonan juga Paulus minta didoakan. Ayat yang ketiga, anak-anak ini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Jadi kepada jemaat di Kolose, nah ini khususnya tuan-tuan ini, Paulus memohon agar mereka terus mendukung kami, artinya Paulus bersama teman-temannya, agar Paulus tetap bisa berbicara, tetap bisa menyampaikan kepada orang-orang Gentile, artinya orang-orang di luar Yahudi, yaitu bercerita tentang Yesus, tentang rahasia Kristus. Ini sangat-sangat menjadi prinsip dalam kehidupan iman Kristen. Karena rahasia Kristus ini oleh Paulus terus diberitakan, terus disuarakan. Karena apa? Paulus mengenal siapa Yesus. Sebelum Paulus mengenal siapa Yesus, kita tahu meskipun dia punya kedudukan, punya posisi, punya kekuatan secara pemerintahan, dan selalu berusaha untuk mencegah agar orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan jangan bercerita lagi, tidak boleh berkembang. Sehingga Paulus mendapatkan surat kuasa untuk bisa menangkap, memenjarakan orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan. Tetapi pada satu saat ketika Paulus berada di suatu perjalanan, di tengah jalan hendak menuju ke kota Damsyik, di situ Tuhan langsung menjumpai bertemu dengan Paulus, sehingga Paulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, dari perjumpaan mungkin sangat singkat, tetapi itu sangat berdampak. Karena perjumpaan langsung dengan Tuhan dan itu berdampak, meskipun dia dalam 3 hari nggak bisa melihat, dalam kondisi buta, tapi Tuhan berbicara. Dan akhirnya Ananias menjumpai dia dan berdoa. Akhirnya dia bisa melihat lagi. Dan setelah peristiwa itu, kehidupannya sekarang berbalik 180 derajat. Yang tadinya hanya mengenal Yesus, anaknya Maria,
yang tadinya hanya mengenal Yesus anaknya Yusuf, yang tadinya hanya mengenal Yesus orang desa, orang Nazaret, yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tetapi setelah dia mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya, hatinya berkobar-kobar untuk terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, pentingnya di sini kalian itu sungguh-sungguh bisa mengenal siapakah Yesus itu. Tanpa pengenalan yang benar siapakah Yesus itu, kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Nah, ini penting. Nah, karena Paulus mengenal siapakah Yesus, kemana saja dia berada, dimanapun dia berada, dia senantiasa bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Kok sedikit sekali 12? Kelompok pertama memang 12, tapi Yesus juga punya 70 murid. Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus, khususnya yang 12 ini, yang senantiasa bersama-sama Yesus setiap hari, pelayanan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, tanda-tanda dan mujizat diadakan di sana, dan mereka semakin mengenal siapakah Yesus itu. Dan ketika mereka mengenal siapa Yesus itu, akhir hidup mereka ini luar biasa, karena mereka mempertahankan pengenalan itu meskipun harus dibayar dengan nyawa. Wah, ini luar biasa, anak. Petrus ketika berada di Roma, dalam pelayanan menggembalakan umat Tuhan yang ada di Roma, Petrus punya murid namanya Markus. Dan ketika Markus menulis Injil Markus, itu sebenarnya berdasarkan informasi dari Petrus. Dan ketika Petrus berada di Roma, dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Kenapa dia ditangkap dan dibunuh? Karena dia mempertahankan apa yang dia kenal. Siapa yang dia kenal? Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesua Hamasia, Yehesua Hamasia, Yesu Almasih, Isoa, Isa Almasih. Itu yang diceritakan, itu yang diberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, hanya dengan menceritakan Yesus, dia rela nyawanya hilang dengan cara disalib. Karena dia merasa tidak terlalu berharga, tidak sama seperti gurunya, akhirnya dia minta disalib dengan kepala di bawah. Demikian juga Bartolomeus, demikian juga Thomas, demikian juga Andreas, demikian juga Nathanael, dan semua murid yang lain. Satu-satunya, ya salah satunya bunuh diri, yaitu Yudas. Satu-satunya murid Yesus yang hidup sampai tua adalah Yohanes. Dan kita tahu Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu punya murid. Murid-muridnya Tuhan Yesus punya murid, murid-muridnya punya murid. Jadi dari generasi ke generasi, makanya di situ ada nama-nama. Kalau kalian nanti belajar, pasti akan menjumpai di situ ada Clement, di situ ada Ignatius, di situ ada Polikarpus, dan Polikarpus juga punya murid lagi. Dan akhirnya apa yang mereka kenal, Yesus yang mereka kenal, itu tidak pernah putus, nyambung terus dari generasi ke generasi. Dan ini sesungguhnya harus kita pelajari. Murid-muridnya Tuhan Yesus punya murid. Murid-muridnya Tuhan Yesus punya murid, cucunya lagi punya murid.
Dan nama itu sampai sekarang, Yesus Kristus, menjadi nama yang sangat-sangat terkenal. Siapapun orang suka bercerita tentang Yesus. Entah Yesus yang benar atau Yesus yang salah, tapi Yesus selalu diceritakan, selalu diberitakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pentingnya di sini kita mengenal siapa Yesus. Dan oleh karena pengenalannya itu, Paulus mengenal siapa Yesus dan rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bayangkan, aku mengenal Yesus, dan ketika aku menyampaikan siapakah Yesus, sampai-sampai dia rela dipenjara. Dipenjara bukan karena mencuri, dipenjara bukan karena merampok, dipenjara bukan karena membunuh, tapi dia dipenjara karena dia mengenal siapa yang dia beritakan. Oleh karena itu, mari mulai hari ini sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus itu dalam hidupmu. Nah, yang kedua, yang pertama adalah dengan tekun berdoa. Kemudian yang kedua, yang terakhir pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, yaitu kita harus hidup dengan penuh hikmat. Jadi yang pertama, bagaimana anak Tuhan harus hidup? Harus tekun dalam doa. Dan yang kedua, kalian harus hidup penuh dengan hikmat. Hikmat dalam hal apa? Yang ditujukan kepada tuan-tuan di sini, hendaklah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini diperlukan hikmat. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjadi pelita, menjadi garam bagi dunia. Sehingga saudara-saudara kita yang melihat kita, mereka bisa diberkati. Dan kemudian hikmat yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Kalian sama dengan saya sama dengan guru-guru yang lain. Apa samanya? Kita sama-sama punya waktu yang sama. Berapa jam kita hidup dalam satu hari? 24 jam dalam satu hari. Siapapun dia, siapapun mereka, waktunya sama, 24 jam. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ada dini hari, ada subuh. Dan itu sama-sama kita miliki. Nah, dengan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita 24 jam anak-anak, bagaimana kita menggunakannya? Sudahkah kita berhikmat dengan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah waktu yang Tuhan berikan 24 jam itu hanya kita pakai untuk kita bersenang-senang, main game? Yang penting aku happy. Jangan anak-anak, itu berarti kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Perhatikan juga pada saat kalian berada di depan laptop. Ketika kalian memasuki classroom, di situ memang banyak godaan, banyak tantangan. Karena ketika kalian masuk di classroom, tidak semuanya hadir. Kadang yang hadir hanya 6 orang, 8 orang. Terus yang lain kemana? Nah, ini penting, supaya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Ingat, dari sejak zaman Nabi Musa, khususnya di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Puji Tuhan kalau sampai 90 tahun. Ya syukur-syukur kalau bisa sampai 100 tahun, 120 tahun, wah luar biasa. Tapi toh pada akhirnya ya mati juga. Mau umur panjang berapa sekarang?
Dari zamannya Musa sudah menulis 70 tahun. Ya kalau kuat 80 tahun. Ya bisa bayangkan. Musa ada pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sekarang kita berada di tahun 2000 Masehi. Berarti umur 70 tahun sudah berlaku sejak 3500 tahun yang lalu, bayangkan. Sampai hari ini tetap berlaku. Nah, oleh karena itu anak-anak Tuhan, bijak-bijaklah menggunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah agar waktu itu sangat bermanfaat bagi kalian dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Harus punya hikmat menggunakan waktu. Hikmat yang terakhir, yaitu ada ayat yang 6, katakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ingat anak-anak, bagaimana kita harus hidup dengan orang di luar kita, bagaimana kita harus menggunakan waktu dengan yang ada. Dan sekarang kita dituntut supaya kita berhikmat dalam berkata-kata. Karena kita tahu kita ini dipercaya karena kata-kata kita. Kalau orang sudah nggak percaya lagi dengan kata-kata kita, mau dipulihkan dengan apa lagi? Oleh karena itu jangan berbicara sembarangan. Jangan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Bahkan itu cenderung merugikan orang lain dan bahkan merusak hubungan kita dengan orang lain. Mari mulai hari ini kita belajar bagaimana kita berkata-kata penuh kasih. Ketika kita berkata-kata penuh kasih, orang yang kita ajak berbicara, mereka yang mendengar kata-kata kita itu diberkati. Tapi kalau kata-katamu kosong, kata-katamu hambar, maki-makian seperti apa itu, waduh, tentu didengar pun tidak baik. Kali-kali jangan pernah itu terjadi dalam diri kita. Karena apa? Ketika orang bertanya kepada kita, seharusnya kita bisa memberi jawab. Ya, yang terakhir, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, khususnya ketika orang bertanya tentang imanmu. Jadi kamu bisa mempertanggungjawabkan imanmu. Nah, inilah kedua cara bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini, yaitu bertekunlah dalam doa dan senantiasa kamu harus hidup penuh dengan hikmat. Hikmat, bagaimana hidup dengan orang-orang di luar kita, kemudian berhikmat menggunakan waktu, dan juga bagaimana kita bisa berkata-kata yang penuh kasih sehingga kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain, dan kita bisa menjawab ketika ada orang bertanya kepada kita. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, hiduplah senantiasa dengan penuh hikmat, minta pertolongan, minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan senantiasa terus menyertai dan memberkati kita, memakai kita secara luar biasa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada kesempatan ini kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Paulus kepada tuan-tuan menasihati, agar mereka senantiasa tekun di dalam doa. Mereka hidup penuh dengan hikmat, bahkan hidup bersama orang-orang yang mungkin tidak di dalam Tuhan. Bagaimana mereka harus menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Bahkan kata-kata mereka harus penuh dengan hikmat, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami terus dapat menjadi pelita, menjadi garam, sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu guru yang mengajar kami di SMP,
Kristen Battle Sulung 3. Biarlah kami sungguh-sungguh bersukacita, serius dalam belajar, sehingga kami dapat menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami dari pagi hari ini hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku yang di Tuhan, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.